Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini tentang pelajaran SKI tentang perang Uhud. Ketahui anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah bahwa kalian sudah melaksanakan pelajaran PTS, penilaian tengah semester. Alhamdulillah ada yang nilainya baik, ada yang sangat buruk. Ya, dan saya yakin kalian itu lebih mengutamakan kepentingan main daripada belajar, karena memang daring tidak bisa dimungkiri. Itu bukan suudzon tapi husnudzon saya seperti itu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buka pelajaran kalian halaman 47, pelajaran SKI sejarah kebudayaan Islam, sebab-sebab terjadinya perang Uhud. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, kenapa kok terjadi perang Uhud? Di mana perang Uhud ini terjadi pada bulan ketiga Hijriah, tahun ketiga Hijriah. Kenapa kok terjadi perang Uhud? Sebelumnya adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi perangan antara Sufyan dan Rasulullah SAW di Badar. Tapi setelah itu karena kalah di dalam perang Badar, akhirnya orang kafir Quraisy pada waktu itu punya dendam dengan Rasulullah, harus mengalahkan. Di mana perang Uhud, di perang Badar itu Abu Jahal meninggal pada waktu itu. Nah, ketika itu untuk membalas dendam terjadilah di perang Uhud. Itu sejarah singkatnya. Nah, kemudian yang meninggal di perang Badar ini, perang Uhud ini adalah paman Rasulullah yang disebut dengan Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini adalah seorang budak yang disuruh oleh Hindun untuk membunuh Abu Hamzah dan akan dimerdekakan, dikasih harta dan dimerdekakan kalau bisa membunuh Hamzah. Itu nah, di mana di perang Uhud ini orang kafir Quraisy hartanya itu memang ketika berdagang digunakan untuk berperang di dalam melawan agama Islamnya, itu disebut dengan perang Uhud. Di mana orang yang di perang Uhud ini orang Islam 1000, pertamanya 1000, sedangkan orang kafir pada waktu itu 3000 melawan 1000. Di mana di perang Uhud. Nah, ketika di perang Uhud terjadi, orang kafir pada waktu itu 700 menggunakan tameng, menggunakan alat seperti tameng perang itu. Kemudian 200 berkuda, 2100-nya itu jalan kaki. Sedangkan orang Islam 1000. Di 1000 itu berkurang menjadi 700 karena ada orang munafik pada waktu itu. Orang munafik itu dipimpin oleh di sini siapa nak? Ya Allah. Di sini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ini ketika di perjalanan mau perang akhirnya mundur. Kenapa kok mundur? Karena pada waktu itu orang munafik yang mundur itu 300. Berarti yang asalnya 1000 menjadi 300. Akhirnya 700 melawan 3000 musuh. Nah, ketika terjadi perang Uhud, alhamdulillah pertamanya orang Islam menang. 700 melawan 3000 menang. Nah, kemudian Rasulullah pesan, nanti ketika kalian menang tolong jangan turun, karena ada di gunung ada di atas gunung Uhud. Ya, orang Islam awalnya ada di atas. Ya, jangan turun kata Rasulullah, tetap ada di posisi. Nah, ketika orang Islam menang, pertama kali menang, ya. Setelah menang, ternyata di bawah gunung itu orang-orang Islam yang ada di bawah itu merampas, mengambil harta-harta rampasan. Akhirnya yang di atas tertarik, akhirnya turun karena sebagian saja yang ikut, yang tetap di atas, sedikit yang di atas. Yang ketika turun, datanglah orang kafir yang kalah tadi naik ke atas gunung, yang mana pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan akhirnya membunuh yang ada di atas dan menyerang lagi orang Islam yang ada di bawah, dan semuanya kalah, termasuk Rasulullah pada waktu itu kena luka, ya, ketika perang Uhud. Karena apa kok bisa kalah pada peperangan itu? Diantaranya adalah karena kaum muslimin tidak mentaati Rasulullah. Rasulullah bilang jangan pindah dari tempat walaupun kita menang, jangan sampai tergiur dengan harta rampasan. Yang kedua, melihat banyak harta yang berada di bawah, mereka yang ada di atas turun ke bawah. Yang ketiga, karena apa kok bisa kalah? Karena ada orang munafik yang 300 mundur dari Rasulullah SAW, hanya 700 yang melawan orang di perang Uhud. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kerjakan tugas halaman 42 sampai halaman 44 atas, ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, semoga manfaat dan barokah. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.